Ustadz Maulana tadi gimana Ustadz? Kerja 2 kali dia. Ya 2 kali dia. Habis bangun ngancurin lagi. Hancurin kan itu kan Astagfirullahaladzim. biasanya kalau ngancurin Iya bangunan kan juga pakai dibayar tenaga juga itu. juga. Tapi gini sih sebenarnya ya, mungkin buat Ustadz Syam nih ya. Apakah Ya. dalam Islam ini kita juga harus ada perjelasan bicara masalah tentang adab yang harus dilakukan ya ketika kita ini belum sanggup untuk membayar karena tidak memiliki uang sama sekali untuk melunasi. Dan setelah itu kita apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak menahan rezeki orang Ustadz Syam? Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Seseorang mempekerjakan orang lain. Ketika selesai mempekerjakan orang tersebut, maka dalam perjanjian upahnya dibayar tanggal segini. Atau misalnya upahnya dibayar mingguan, upahnya dibayar bulanan, atau upahnya dibayar per 3 bulan atau per 6 bulan. Tergantung perjanjian di awal. Berarti yang mempekerjakan ini mempunyai hutang kepada orang yang bekerja, kepada karyawannya. Maka akadnya adalah akad utang piutang karena dia mempekerjakan orang yang ada di bawahnya. Berarti yang tadi belum membayar gaji karyawan adalah dia sedang mempunyai hutang terhadap orang yang bekerja dengannya. Maka tadi sudah dibahas di awal bahwasanya harusnya dibayar sebelum keringatnya kering. Kapan itu keringatnya kering? Yakni sesuai perjanjiannya. Jikalau perjanjiannya 1 pekan, maka dibayarnya per pekan. Jikalau perjanjiannya 1 bulan, jangan lewat daripada 1 bulan. Jikalau perjanjiannya harian, maka jangan lewat daripada satu hari. Maka itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, dibayar sebelum keringatnya kering. Yang kedua pertanyaannya, jikalau orang yang harusnya menggaji atau memberikan upah karyawannya atau pekerjaannya tadi atau pegawainya tadi harusnya membayarnya tapi dia tidak mempunyai uang, bagaimana seharusnya? Maka yang pertama adanya penjelasan. Jikalau di kontrak dikatakan 1 minggu dibayarkan lalu dia tidak mampu, maka dia boleh sampaikan kepada orang yang tadi memberikan hutang. Jadi kita anggap pekerja kita ini kita punya hutang kepada mereka. Maka kita anggap kita punya hutang kepada mereka, maka kewajiban kita sebagai yang berhutang menjelaskan kepada mereka. Ini kan kadang kebalik nih, yang ngutang yang lebih galak karena dia bos, karena dia atasan, maka karyawan serasa tertindas atau serasa terzalimi, tidak mampu untuk menyampaikan bahwa sebenarnya Anda punya hutang kepada saya. Maka subhanallah, mestinya kita sebagai atasan menyampaikan permintaan maaf bahwa kita belum sanggup untuk membayarnya karena keadaan yang seperti ini atau kita belum mempunyai uang. Kemudian yang kedua, adab-adabnya adalah jikalau memang seperti itu, tadi disampaikan Ustadz Bani, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Nah ini kalau ada kemudahan-kemudahan diberikan kepada yang sedang berhutang. Nah namanya juga hutang piutang, maka bolehkah ada jaminan di dalamnya? Nah ini pertanyaan lanjutan nih. Bolehkah diberikan penjamin? Jaminan itu diperbolehkan dalam akad hutang piutang. Namun ada pendapat yang mengatakan yang pertama bahwasanya jikalau ada barang jaminan, maka barang jaminan tersebut tidak boleh sama sekali dipergunakan oleh yang namanya yang dijamin. Misal nih karyawan karena bosnya nggak mampu untuk membayar, maka bosnya mengatakan ya udah deh ada mobil itu sebagai jaminan supaya kau percaya daripada saya akan membayar hutangku. Ambil aja tuh mobil sebagai jaminan. Maka yang diberi jaminan tadi tidak boleh sama sekali menggunakan mobil ini. Kenapa? Karena segala bentuk pemanfaatan dalam hutang piutang itu disebut dengan riba. Pengambilan keuntungan, itu mengambil keuntungan karena mobilnya dipakai untuk kemana-mana, maka dia mengambil keuntungan. Memakai mobil itu adalah termasuk daripada mengambil keuntungan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan boleh saja karena baginda Nabi SAW pernah yang namanya ada kejadian orang yang berhutang yang diberikan jaminan adalah sapi perahan atau kambing perahan, maka susunya boleh diperah. Kenapa? Karena sesuai kembali daripada perjanjian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. Jadi adanya keridhaan, kerelaan dari kedua belah pihak bahwa jaminan ini bolehkah dipergunakan atau tidak boleh dipergunakan, maka insya Allah kita cari halalnya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, kecuali tadi bicara masalah tentang ini mobil boleh dipakai ya sama orangnya. Boleh silakan nggak apa-apa, Boleh. dengan senang hati ya kan. Selama saya belum bisa bayar pakai aja gitu Betul. kan, itu lain lagi. Betul. Kalau nggak ada omongan di awal berarti nggak ada ijab kabulnya kan gitu. Benar, Nah ada sekarang pembaharuan. ada pertanyaan lagi nih Ustaz Syam nih ya. Siap. Bagaimana caranya dalam Islam nih atau mungkin dalam hukum Islam apabila orang tuh mau mencicil bayar utangnya. Atau Iya. mungkin kalau seandainya ada pegawai yang dipotong gajinya karena memang mungkin kelalaiannya ya. Itu ada hitungannya nggak khususnya dalam Islam ini? Ada akadnya kembali, ini kan fikih muamalah namanya kan. Oh. Jadi misalnya kita sudah memberikan bahwasanya ini kekuasaan barang ini ada padamu. Jadi kalau ada apa-apa dengan barang ini maka kita bahas setelah yang satu ini. Oh luar biasa, saya udah nungguin aja ya kan. Ya udah deh yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.